Kali ini saya akan bahas, saya akan review fitur-fitur Eagle One dari Victoria Arduino. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita semprot dulu guys. Jadi mesin ini boilernya itu T3. Apa sih keunggulannya? Ayo kita akses boilernya. Jadi ini saya sudah buat tulisan-tulisan untuk menjelaskannya biar nggak kesana kemari. Nah, pertama kita buka boiler. Jadi boilernya ini ada satu baut. Jadi tinggal buka baut ini kita udah bisa akses. Ini kita letak di bawah dulu. Jadi ini saya lagi quality control untuk mesin ini. Nah, ini nih. Apa sih keunggulan boiler T3? Jadi T3 itu sebenarnya adalah 3 boiler untuk satu group head. Boiler utama, sorot. Boiler utama. Ini boiler kedua atau namanya coffee boiler, flash boiler, banyak namanya, yang pasti ini boiler kedua. Terus di atas group head sini ada boiler juga. Oke. Nah, untuk Eagle One, boiler keduanya ini itu ukurannya diperkecil, jadi sangat kecil. Nah, tujuannya adalah gini. Ini kan boiler, oke, aku jelasin dulu soal boiler ketiga. Jadi, boiler pertama masuk kedua, boiler ketiga ini akan membenarkan suhu supaya suhunya itu tidak ada variasi, presisi suhunya. Nah, boiler kedua ini dibuat kecil karena ketika kita buat kopi itu, ketika kita buat espresso kan hasilnya itu hanya sekitar 50-60 mili. Kalau untuk specialty coffee biasanya 1:2,5 paling banyak. Nah, itu kita hanya butuh air sekitar 70 mili. Jadi kapasitas boilernya yang kedua ini hanya 140 mili kalau nggak salah. 100-an mili lah intinya. Jadi apa tujuannya? Tujuannya itu supaya air yang kita gunakan untuk ngebrewing itu selalu fresh. Karena jumlahnya sedikit, air masuk ngebrewing, ganti langsung menjadi air baru. Jadi kita nggak pernah menggunakan air lama, air yang udah duduk diam lama di sana. Nah, mau bukti kalau air yang digunakan selalu fresh, begini buktinya. Kita hidupin ini selama 35 detik. 35 detik. Nanti setelah 35 detik ini akan low. Suhu ini kan sekarang temperaturnya 92,2, dia akan low. Nanti saya jelasin. Nah, ini sekitar, dia udah low itu, lihat low. Oke, kita matikan. Nah, kapasitas gelas merah ini ukurannya 6 oz, 180 mili. Low, kita sorot terus. Nah, dalam waktu singkat dia akan tek 92. Tek 92,2. Nah, oke. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, itu bukti kalau kita setiap ngebrew selalu akan menggunakan air yang baru, air yang fresh, bukan air yang lama. Jadi sirkulasi airnya sangat bagus karena boiler keduanya itu kecil. Terus kenapa tiba-tiba dia yang dari kosong tiba-tiba jadi 92,2 lagi? Karena air itu disuplai dari boiler utama ini. Ini boiler utama, boiler HX. Boiler kedua, pertama HX, boiler kedua, dan boiler ketiga di atas group head. Jadi gini, apa sih keunggulan? Apa sih keunggulan mesin-mesin T3 dibanding dengan mesin-mesin double boiler? Nah, kalau mesin double boiler itu boiler utama,
Oke, boiler utama, dan di depannya itu ada boiler kedua, boiler untuk group head. Oke, otomatis kalau mesin double boiler, air boiler kedua, boiler untuk group headnya itu kan nampung air agak banyak. Jadi tentu sirkulasinya nggak terlalu bagus, sehingga air yang kita gunakan untuk ngebrewing itu yang nggak se-fresh ini. Terus keunggulan T3 dibanding double boiler apa lagi? Nah, karena ini masing-masing group head punya boilernya sendiri, makanya kita bisa setting suhunya dibedakan, independen. Sorot, yang sebelah kiri ini 96 derajat, yang sekarang ini 92,2 derajat. Nah, kalau double boiler, setting 1 kena semua. Karena pemanasnya 1 untuk 2. Kalau 3 grup, 1 untuk 3. Jadi, mesin-mesin double boiler juga nggak segampang itu kita untuk ubah suhunya. Tapi kalau mesin ini gampang, kita masuk My Coffee. Jadi di video ini saya nggak akan terlalu jelasin soal LCD-nya ya, karena kalian bisa ulik sendiri. My Coffee. Oke, ini nama yang saya bikin, Cuan Selalu. Biar nanti yang pakai mesin ini Cuan Selalu. Ini grup head 1 96 derajat setting. Grup head kedua kita coba naikin ke 93 deh ya. Oke, kita balik. Stop langsung 93. Kenapa secepat itu? Karena heating element, kelihatan nggak? Karena heating element untuk boiler kedua ini itu sangat powerful. Sedangkan kapasitasnya sedikit, jadi heating element yang bertenaga tinggi ini untuk memanaskan air yang sedikit cepat gitu loh. Apalagi air yang datang itu dari boiler utama. Boiler utama kan sudah panas, jadi air panas plug masuk ke sini langsung panas gitu. Jadi itu sepersekian detik udah langsung panas. Jadi ini saya jelasin sedikit soal My Coffee. Cuan Selalu. Semoga cuan selalu. Nah, ini yang tadi ya. Suhu grup head 1 96, suhu grup head kedua 93. Ini volumetriknya berapa milinya saya nggak jelasin di sini. Yang saya mau jelasin tuh di sini. Nah, yang ini kalau pre-wetting itu bahasa lain dari pre-infuse. Nah, ini kita bikin on. Jadi nanti dia 3 detik hidup, 3 detik mati. Di detik ke-6 dia full pressure. Yang grup head kedua, ini grup 2. Pre-infuse-nya off. Oke. Oke, kita balik. Jadi efeknya begini. Ini, sorot grup head. Yang ini grup head yang pre-infuse. 1, 2, 3, mati. 4, 5, 6, hidup lagi. Jadi pre-infuse. Oke. Kalau yang ini adalah bawaan pabriknya adalah soft infusion system. SIS, sering dengar dong, cuman belum ada yang jelasin kayaknya SIS itu apa. Jadi SIS itu ini, tekan. Lihat presornya, ini presor yang 0,0 sekarang ini adalah presor pompa. Jadi kita tekan. Nah, itu presor pompanya saat mendaki. Mulai full pressure di detik ke-6. Oke? Kelihatan? Mau ulang? Ulang. Kamera kayaknya sah. Enggak gini. Yang aku mau jelasin adalah pompanya itu mendaki. Jadi gimana ngambilnya? Oke. SIS itu adalah pompa yang mendaki. Tidak langsung full pressure. Misalnya kita setting dia 9 bar. Dia nggak akan langsung 9 bar. Dia pelan-pelan. Oke. Kelihatan? Ini detik. Tadi kita terputus sampai di soft infusion system dan pre-infusion. Nah, jadi intinya soft infusion system itu SIS biasanya disingkat.
Itu kan biasanya kita mesin-mesin espresso lainnya, kita tekan tombolnya, tek, dia langsung 9 bar. Jadi soft infusion system itu dia nggak langsung cetek 9, tapi dia naik 1, 2, 3, 4, 5, sampai full pressure-nya itu di detik ke-6 atau ke-7, sekitar itu. Jadi kalau pre-brewing atau pre-infusion tadi itu kita bisa atur mau hidup 2 detik, mati 3 detik, atau berapapun terserah kita bisa atur. Jadi pre-brewing itu dia hidup pompa, dia matikan, blooming dong. Baru itu dia full pressure. Oke, kita lanjut ke atur pressure. Nah, ini mesin Victoria Arduino ini gampang sekali kita atur, kita manipulasi pressure pompanya. Dari sini caranya, dari bawah ini. Nah, itu kita lihat, ada kayak keran, kelihatan nggak? Ini. Nah, itu bisa diputar-putar. Oke, kalau kita putar ke arah sini, mutarnya gini ya. Gini, itu ngunci. Oke, kalau gini buka. Kurangin pressure. Jadi gini, kita jalanin ya. Jadi gini, kalau mau setting pressure ini, pressure pompa, saya saran sih dalam posisi kosong supaya nggak berbahaya. Jadi kita jalanin, tunggu dia detik ke 8, 5, 6, 7, 8, udah full pressure, baru kita setting. Kita coba naikin ke, nah itu 10 bar. Nah, itu 10 bar. Oke, 10,1. Matikan. Jadi, kalau mesin-mesin lainnya, umumnya, untuk setting pressure pompa itu kita harus bongkar, bodinya kita setting pompa pakai obeng. Tapi kalau ini pakai jari, pakai tangan aja bisa. Jadi, mesin ini, aspek-aspek pentingnya itu kita bisa setting semua. Aspek penting dalam buat espresso, pertama, pressure. Kita bisa setting. Suhu tiap-tiap boiler kita bisa setting. Jadi suhu tiap group head kita bisa setting. Jadi biasanya kan specialty coffee itu punya 2 sampai 3 grinder, punya 2 sampai 3 jenis beans. Jadi kita kalau misalnya 2 sampai 3 grinder tapi suhunya hanya 1, kan dia nggak bisa terlalu eksplorasi. Jadi dengan bisa dibedakan suhunya ini, dia bisa eksplorasi. Contoh, beansnya A cocoknya di suhu 93, dia pakai 93 di sini. Beansnya B cocoknya suhu 100, dia pakai 100 di sini. Bisa. Oke, itu kan pressure, suhu, dan steam. Ini. Pressure steam juga kita bisa setting dengan gampang. Jadi intinya, mesin ini kita full control. Terus, oke, solenoid. Jadi gini, aku mau jelasin soal solenoid. Jadi, biasanya mesin-mesin espresso lain itu kita hidup matikan steam one itu pakai tangkai. Contohnya di sini. Ini Allegra Lira. Ini isinya tangkai nih. Tangkai. Jadi begitu kita tekan tangkainya, cek, buka. Kita gini kan, tangkainya tutup. Oke, berarti ini lebih ke apa ya? Mechanical, bukan electrical. Ini electrical. Electrical dia pakai solenoid. Solenoid itu ini. Ini adalah rumahnya. Isinya itu adalah coil. Kelihatan? Oke, jadi solenoid itu yang bunyi cetek-cetek kalau biasanya dalam mesin espresso. Jadi ada piston, ada rumah piston, cetek buka, cetek tutup, cetek buka, cetek tutup. Jadi kita gampang steamnya, tinggal cetek buka, tutup. Itu yang bikin steamnya itu sekali sentuh. Kalau mesin-mesin lain dia menggunakan tangkai, kalau ini menggunakan solenoid. Mau lanjut atau udah overheat? Overheat. Lanjut. Oke, aku mau jelasin soal barang ini, protektor. Ini kamera nggak terlalu oke, ini gampang overheat. Karena mungkin Pekanbaru panas ya. Hari ini panasnya 30 sekian derajat.
Biasanya kita panasnya 30 sekian, itu udah biasa bagi orang Pekanbaru. Ini adalah protektor. Jadi saya cerita sedikit soal barang ini. Jadi ada customer kita yang pakai mesin Eagle One. Eagle One, tapi instalasi listrik di coffee shopnya itu tidak bagus sehingga grounding. Kalian tahu grounding? Jadi grounding itu adalah ciri-ciri grounding, mesin nyentrum. Jadi gini, grounding itu adalah menetralkan listrik ke dalam tanah. Jadi ini listrik satu gedung ini biasanya di meteran listrik itu harus ada kabel yang masuk ke dalam bumi sekitarnya 2 meter. Terus tanahnya itu harus agak lembab supaya listrik groundingnya itu bisa masuk ke tanah. Nah, kalau coffee shop yang groundingnya nggak bagus, ini alat-alatnya bisa nyentrum. Jadi kalau kalian yang punya mesin kopi grinder yang nyentrum, berarti groundingnya nggak bagus, kurang dalam atau tanahnya kekeringan. Jadi customer kita yang pakai Eagle One, yang groundingnya nggak bagus itu, ini putus, oke? Terus kemarin putus lagi karena ada petir. Jadi kalau groundingnya bagus, petir gede nyambar akan masuk ke tanah netral. Karena groundingnya nggak bagus, petirnya nyambar, pek, mesinnya mati total kemarin. Kami datang ke situ, kita cek, untung ada ini. Ini namanya protektor. Bahasa lainnya termoprotektor. Petir, pup. Jadi ini dia melindungi heating element dan PC boardnya, komputernya. Tanpa ini, ya inilah spesialnya Eagle One. Petir datang, putus di sini, tidak kena ke komputernya. Ini termoprotektor ini mirip kayak sekring lah, sekring. Jadi kalau ada tegangan lebih dia putus, nggak makan yang lain-lain. Cuman barang termoprotektor ini tidak ada di semua mesin. Saya ketemukan ini di Eagle One dan Oscar. Oscar ada bro, tapi Oscar dia hanya lindungi heating elemennya. Lanjut lagi tadi overheat lagi kameranya. Jadi sekarang oke. Steam. Nah, steam standarnya itu 2,2 bar. Oke, itu 2,1. Standarnya 2,2. Itu bisa disetting. Jadi kalau kalian bisa lihat tuh uapnya itu halus banget. Dia dari dinding-dinding ini. Nggak becek-becek gitu, oke? Sekarang aku kasih lihat display ininya ya. Ada My Coffee itu yang tadi kita masuk lagi, cuan selalu. Jadi kalian bisa banyakin mau beberapa beberapa preset lah, beberapa resep A, B, C, D, E juga bisa. Isinya itu grup 1 temperatur, oke? Grup 2 temperatur. Ini adalah settingan volumetriknya. Ini settingan volumetrik grup kedua. Ini pre-infuse, grup 1 on, grup 2 off. Easy cream off kan aja. Easy cream itu steam otomatis ya. Kita save. No. Oke. Keys and display, power management, hot water dose, mesin cleaning lumayan penting. Jadi kita masuk washing groups. Oke, contoh kita grup 1 on kan. Aduh. Ketekan bro. Jadi kita harus nunggu lagi nih 200 detik. Kita coba off kan, nggak mau. Oke. Jadi ini adalah automatic backflush. Bisa disetting. Washing pakai sabun 10 kali, rinsing 10 kali. Biasanya kan standarnya 5.
kalau kita mau buat 5-10 juga bisa, 5 kali pakai sabun, wash, dan rinsingnya nanti bisa dibikin 10, agak lebih biar nggak bau obat juga bisa. Jadi dalam tengah-tengah automatic back flush ini nggak bisa diapa-apain ya, guys. Saya juga baru tahu. Oke, jadi kita cut dulu karena kesalahan teknis. Automatic back flushnya udah selesai, baru lanjut lagi. Ya, kita lanjut ya. Ini mau lewat dulu, lewat bang, nggak apa-apa. Jangan cut. Ya, lagi renovasi guys. Oke, lanjut. Nah, ini tadi back flushnya udah mau selesai nih. Nah, kalian lihat notice perbedaannya tadi saya barusan setting timer di sini di screen. Tujuannya apa? Jadi gini. Tujuannya ketika ini memudahkan proses kalibrasi. Jadi waktu kita tekan, ini kan namanya ghost display. Ghost display itu dia akan ngeghosting, bentar lagi ngeghosting, bentar. Lihat, sorot, ngeghosting. Jadi kita udah selesai kalibrasi, dia ngeghosting, jadi kita jadi lupa kan tadi berapa detik. Makanya dibuatlah waktu di sini. Caranya gini, keys and display, screensaver, bukan option. Delivery time dibuat on, durasinya agak lamain 20 detik. Oke. Jadi artinya durasinya dia akan hilang ketika 20 detik. Contoh gini. Satu. Nah, ini kan ngeghosting dia bentar lagi. Jadi ini dia belum hilang. Jadi ketika kita balik lagi tadi berapa detik ya, kita bisa lihat di sini di screen ini. Oke. Jadi nggak lengkap rasanya kalau kita nggak coba bikin espresso pakai group head yang satu ini dan satu ini. Jadi saya cicip nanti. Buka. Nah ini auto purge. Auto purge itu artinya dia flush sendiri. Buka. Jadi dia nyuci sendiri tanpa di flush. Giling. Sorry ya kalau berantakan karena kita lagi renovasi. Kalau pakai grinder ini kita arahkan ke bawah, knocking sekali rapi, nggak usah pakai itu OCD lagi. Ini namanya MDX Silent, suaranya bagus kan? Ini bawahin, knocking sekali. Jadi rapi, tamping. Tamping 1, tamping 2. Ini kenapa saya nggak timbang? Ya karena hanya untuk video kita ala kadarnya ya. Pasang group head 1, kita ekstrak. Jadi ini akan ada pre-infuse-nya. 1, 2, 3, mati. Dia ke 6, keluar. Tadi pressure pompanya saya udah setting ke 10 bar, itu 10,01. Ini volumetricnya udah disetting, dia mati di masing-masing 30 mili. Kita lihat 22 detik mati yang sebelah sini. Nanti kita cicip ya. Sama kita amati perbedaan warnanya. Apakah ada perbedaan? Nah ini soft infusion. Detik ke-8 baru full barnya di detik ke-9 tadi. 9 ke 10. Ini anggaplah sama ya dose-nya dan tampingnya. Oke, matinya 21 detik. Jadi selisihnya sedetik masih oke. Nah kita lihat perbedaan warnanya. Gimana cara ngambil sorotnya, kelihatan? Harusnya bisa kelihatan. Yang pre-infuse itu lebih gelap dikit, benar gak ya? Kalau yang biasa ya warnanya biasa-biasa, pucat. Kalau saya adalah penyuka pre-infuse. Oke, aku rasa sekian videonya. Hari ini kita video banyak gangguan, hidup penuh cobaan, tapi nggak apa-apa.
Jadi sekian video saya soal Eagle One dari Victoria Arduino. Buat kalian yang punya coffee shop, saran saya adalah perhatikan grounding, instalasi listrik. Kalau memang grounding nggak bagus, telepon orang PLN atau orang listrik, perdalam atau perbaiki groundingnya. Karena kalau mesin nyentrum-nyentrum, itu cepat rusak mesinnya, karena belum tentu semua mesin ada termoprotektornya. Nah, aku jelasin sedikit soal termoprotektor ini. Termoprotektor ini posisinya ada di boiler. Boiler kan, ada di boiler, jadi dia melindungi boiler dan PC boardnya. Oke, sekian videonya bagi kalian yang nonton sampai akhir. Saya doakan semoga kamu cuan selalu.